Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yang terhormat yakni kepada dosen pengampu mata kuliah yakni Bapak Alvin Nur Rahmat SPG MOR dan kepada rekan-rekan sekalian. Kami di sini dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai etika politik berdasarkan saya, Cantika Melinda Rukmana, sebagai moderator sekaligus presenter. Kemudian ada rekan saya, Fitri Safa Oktaviani, dan ada satu lagi rekan saya, yakni Dian Rodia Tunafisa, yang kemungkinan berhalangan hadir. Sebelum memasuki ke dalam pembahasan, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang etika politik berdasarkan Pancasila. Nah, persoalan mengenai sebuah etika merupakan hal yang sangat fundamental, universal, dan sangat vital di dalam interaksi. Karena apa? Karena setiap perbuatan manusia menimbulkan dampak sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Nah, nilai-nilai tersebut ini ada khususnya di dalam Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila ini dijadikan sebagai tolak ukur kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Khususnya di dalam berpolitik, etika politik di Indonesia harus tertanam dalam jiwa Pancasila. Kemudian akan ada pembahasan mengenai pengertian apa itu etika, apa itu politik, dan etika politik yang akan disampaikan oleh Saudari Fitri. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan pengertian dari etika. Di sini, etika sendiri kita sudah tidak asing untuk mendengarnya. Etika merupakan suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, etika juga adalah cabang dari filsafat yang membahas tentang moral, yaitu mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Secara sederhana, etika juga berkaitan dengan apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, serta bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu berdasarkan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya ada pengertian politik. Nah, politik adalah ilmu yang mengajarkan mengenai ketatanegaraan, seperti sistem pemerintahan atau segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan dalam suatu negara atau antar negara. Selanjutnya, ada pengertian dari etika politik. Nah, etika politik adalah kumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlak untuk mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara yang mendatang kemaslahatan. Dan etika politik itu merupakan filsafat moral mengenai dimensi politik kehidupan manusia. Di sini kita akan membahas tentang etika politik sebagai Pancasila. Nah, etika politik sebagai Pancasila merujuk pada penerapan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar dalam mengambil keputusan, khususnya keputusan Republik Indonesia. Selanjutnya, ada nilai-nilai etika politik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa yaitu etika politik yang dilandasi oleh ketuhanan untuk menempatkan fungsi kontrol bagi para penyelenggara negara dan politisi bahwa ada Tuhan yang selalu menjadi spirit bertindak dan berperilaku. Jadi kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan itu ada yang mengawasinya selain manusia yaitu Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, kita harus berani untuk bertanggung jawab. Yang kedua yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila kedua juga menuntut bahwa dalam politik setiap keputusan dan tindakan harus
menghormati hak asasi manusia, dan menjunjung tinggi martabat setiap individu. Yang ketiga yaitu ada Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia juga merupakan Indonesia merupakan negara yang rawan konflik, sehingga diperlukan nilai-nilai etika semangat persatuan agar tidak muncul perpisahan antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Sila yang keempat yaitu ada kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam melaksanakan politik, hal-hal yang menyangkut kekuasaan baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan, serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat atau dengan kata lain, harus memiliki legitimasi demokratis atau dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima juga mengajak para pemimpin dan pengambil kebijakan untuk bertindak adil, memprioritaskan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan pemerataan dalam pembangunan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip etika politik besertakan dengan contoh-contoh. Sudah diketahui kan bahwasannya di dalam Pancasila itu terdapat 5 dasar. Yang pertama yaitu adanya sebuah nilai ketuhanan, adanya nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini di dalam sila yang pertama yaitu dalam sila ketuhanan dijelaskan Pancasila sebagai etika politik Indonesia dapat dijabarkan, yaitu bahwasannya di sila pertama ini adanya hubungan antara Tuhan dengan manusia, di mana Tuhan ini sebagai pencipta dan juga manusia itu sebagai yang diciptakannya. Jadi, segala perbuatan yang diperbuat oleh manusia itu harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh. Karena di Indonesia ini merupakan negara yang plural. Apa itu yang dimaksud dengan plural? Pluralisme itu berasal dari dua kata, yaitu plural dan juga isme, di mana plural artinya beragam dan isme yang berartinya paham. Berarti negara Indonesia memiliki kepluralisme, berarti Indonesia itu berbagai macam kepahaman mengenai, khususnya yaitu mengenai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Namun tidak memungkiri di dalam kehidupan berpolitik ini, Indonesia harus menceritakan Tuhan sebagai acuan di mana dia di dalam melakukan segala tindakan yang ia perbuat. Kemudian yang kedua ada sila kemanusiaan. Nah, sila kemanusiaan ini mengandung makna bahwasannya adanya hubungan manusia dengan manusia yang lain. Artinya, di dalam memperoleh sebuah kekuasaan harus ditanamkan sebuah sikap adil dan juga harus ditanamkan dan juga harus sejalan dengan apa yang telah amanah yang telah diberikan. Seperti contoh halnya, seorang pemerintah itu merupakan seorang pimpinan bagi masyarakatnya. Maka seorang pemerintah itu harus menjalankan kewajibannya sebagai pemerintah dan juga harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan dengan etika-etika dan juga norma-norma yang telah ditetapkan khususnya di dalam berpolitik. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada nilai persatuan, yang nilai ketiga, dalam sila ketiga itu ada nilai persatuan bangsa, yaitu nilai yang vital dalam pembangunan suatu negara. Jadi, di dalam nilai persatuan ini, dalam persatuan ini diperoleh hubungan manusia dengan manusia yang lain dengan didasari oleh nilai-nilai religius sehingga persatuan akan mampu mengesampingkan semua perbedaan yang ada.
Jadi sebenarnya nilai dari sila-sila Pancasila ini saling berkesinambungan, khususnya pada nilai persatuan ini, yaitu kita dapat mengikatkan nilai persatuan ini kepada nilai yang pertama, yaitu nilai ketuhanan dan juga nilai kemanusiaan. Bahwasanya di nilai yang pertama itu nilai ketuhanan, manusia ini harus melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhannya. Kemudian manusia itu harus atau manusia itu memiliki hubungan dengan manusia yang lainnya, di mana artinya dari berbagai macam karena Indonesia ini merupakan suatu bangsa yang beraneka ragam, yang yaitu tadi pluralisme, maka dikarenakan adanya perbedaan ini, maka harus ada persatuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada nilai kerakyatan. Nah, di dalam nilai kerakyatan ini ada slogan demokrasi, di mana keputusan politik ini dibuat berdasarkan kehendak mayoritas. Jadi, di mana Indonesia ini apabila merencanakan atau apabila mengusulkan sesuatu itu harus melalui musyawarah untuk mufakat. Nah, demokrasi ini bunyinya itu seperti untuk dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, jadi di dalam pengambilan keputusan ini, khususnya di dalam berpolitik, masyarakat di Indonesia ini melakukan demokrasi gitu. Kebanyakan melakukan demokrasi. Kemudian yang terakhir itu nilai keadilan sosial. Nah, dalam nilai keadilan sosial ini, prinsip yang menyatakan bahwasannya sumber daya, peluang, dan hak harus dibagikan secara adil di dalam masyarakat. Kemudian ini ada pudarnya etika politik, terus kemudian ada menerapkan etika yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, itu dimaksud dengan sebuah dinamika dan juga tantangan Pancasila sebagai sistem etika politik. Nah, apa sih tantangannya Pancasila tuh di dalam apa ya, mengontrol sistem etika politik di Indonesia? Ini yang pertama ya, mulainya pelemahan penghayatan dan pengamalan ajaran di kalangan aparatur, serta munculnya pemahaman ajaran yang agama yang sempit dan keliru. Melemahnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan aparatur, tadi kita balik lagi ke sila yang pertama, bahwasanya apabila kita sebagai masyarakat dan juga kepada pemerintah sebagai elit politik menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka tidak akan ada yang namanya pelemahan atau penurunan mengenai penghayatan dan juga pengamalan ajaran agama, khususnya pada nilai sila pertama pada Pancasila, itu ketuhanan yang Maha Esa. Terus kemudian munculnya pemahaman ajaran agama yang sempit dan keliru karena kurangnya pemahaman edukasi serta pendidikan bagi masyarakat Indonesia mengenai agama. Kemudian yang kedua, adanya sistem sentralisasi pemerintahan di masa lalu yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di pusat dan pengabaian kepentingan di daerah. Nah, yang dimaksudkan ini, jadi kebanyakan sekarang sistem pemerintahan di Indonesia ini banyak melakukan sebuah penumpukan kekuasaannya itu hanya di pusat saja, di pusat kota, seperti halnya di Jakarta. Banyak sekali pabrik-pabrik, banyak sekali peluang pekerjaan yang dibuka di sana. Sedangkan di daerah-daerah terpencil, mata pencaharian masyarakatnya itu masih di bawah standar lah ya, sehingga pemerataan pemberdayaan sumber daya alam, pemerataan sumber daya manusianya itu belum merata. Kemudian yang ketiga yaitu tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa. Nah, masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang plural ya, jadi masyarakat yang beraneka ragam gitu. Jadi banyaklah macamnya, entah itu dari suku, adat, serta budaya. Nah, di dalam keberagaman ini, tapi masih ada gitu perasaan bangsa Indonesia yang kayak belum menghargai adanya perbedaan. Jadi lebih fanatik terhadap budayanya sendiri gitu. Jadi kurang menghargai budaya orang lain. Kemudian adanya terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup yang luas dan dalam kurun waktu yang panjang. Seperti halnya tadi, dikarenakan pendistribusiannya yang belum merata, maka tidak adanya keadilan ekonomi, di mana masyarakat kota ini sudah mencapai
ekonomi yang mungkin dibilang menengah ke atas, sedangkan masyarakat yang masih berada di pelosok-pelosok itu mereka hidupnya belum makmur gitu. Jadi pemerataan sumber daya alam, sumber daya manusianya belum merata sehingga adanya ketidakadilan di dalam perekonomian ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagai pemimpin bangsa. Nah, sebenarnya di dalam pemerintahan itu yang paling berkuasa itu adalah seorang pemerintah atau elit politik. Jadi sebenarnya kemajuan suatu bangsa itu dilihat dari bagaimana pemimpinnya, bagaimana seorang pemimpinnya di dalam menjalankan amanahnya terhadap bangsa ini. Jadi, apabila adanya sikap atau etika yang kurang baik, maka akan juga mempengaruhi bagaimana bangsa tersebut, nasib bangsa tersebut. Kemudian tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal dan lemahnya kontrol sosial dalam mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika. Sama halnya seperti tadi ya. Kemudian yang selanjutnya terjadinya pembatasan kemampuan budaya lokal, daerah, dan nasional dalam merespon pengaruh negatif dari budaya luar. Nah, sekarang kan sudah memasuki era modern, sudah memasuki era globalisasi. Nah, seharusnya masyarakat Indonesia itu kurang lebihnya sumber daya apa ya kurang lebihnya orang-orangnya itu harus bisa mensaring bagaimana budaya masuk ke dalam Indonesia. Nah, saat itu tuh kita sebagai masyarakatnya harus bisa membedakan mana yang harusnya diambil dan mana yang seharusnya tidak diambil gitu. Jadi kita mengambil sisi positifnya saja, jangan jangan meniru persis gitu budaya-budaya yang emang sekarang tuh masuk ke dalam Indonesia gitu tuh harus menyesuaikan apakah budaya tersebut itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia ini atau tidak. Kemudian yang selanjutnya ada meningkatnya prostitusi, pornografi, perjudian, serta pemakaian peredaran dan penyelundupan narkotika atau narkoba. Nah ini sudah marak sekali ya, tidak perlu dijelaskan bahwasanya sekarang di Indonesia ini hal-hal seperti itu sudah sangat banyak gitu. Bahkan bukan lagi, mas sebenarnya hal tersebut tuh hal yang sangat tabu. Tetapi sekarang ya anak-anak kecil saja sudah mengetahui dan bisa mengakses hal-hal seperti itu. Nah itu merupakan sebuah tantangan Pancasila sebagai etika di dalam berpolitik, dalam kehidupan berpolitik di Indonesia. Kemudian selanjutnya, nah karena banyaknya tantangan, sudah seharusnya sebagai pemerintah tuh harus menyediakan sebuah solusi apa sih yang seharusnya dilakukan kalau misalnya hal seperti ini tuh terjadi. Nah, di sini juga TAP MPR nomor 6 tahun 2001 ini menjelaskan tentang etika kehidupan berbangsa agar menentukan kebijakan untuk memperkuat etika bernegara. Nah, salah satunya yang pertama yaitu sudah pasti ya, kita harus mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini itu gimana sih cara memperolehnya? Nah, memperolehnya itu bisa dengan pendidikan formal, pendidikan informal, atau non-formal, serta pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin, oleh para pemerintah, oleh para elit politik bangsa dalam memimpin masyarakatnya. Kemudian yang kedua, yaitu adanya pengarahan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan mengajarkan sebuah etika yang bersumber dari ajaran agama, dari ajaran budaya luhur bangsa, serta pendidikan dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spiritual, serta amal kebaikan. Kemudian yang terakhir upaya untuk untuk mengatasi tantangan Pancasila sebagai sistem etika berpolitik ini yang terakhir yaitu itu mengupayakan setiap program pembangunan bangsa ini secara keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa ini dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan juga akhlak mulia baik jadi tahap perencanaannya itu seperti apa, pelaksanaannya itu seperti apa, maupun evaluasinya itu harus
disertai atau dijiwai oleh nilai-nilai etika Pancasila. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita sampai kepada penghujung, yaitu menjelaskan mengenai kesimpulan. Etika politik berdasarkan Pancasila. Nah, yang dimaksudkan itu Pancasila akan dijadikan sebagai sistem etika berpolitik ini, yaitu dijadikan sebagai suatu pedoman dalam bertingkah laku, yaitu secara pribadi, bermasyarakat, berbangsa, juga bernegara. Nah, manfaat etika politik dalam menerapkan kehidupan politik di Indonesia yang pertama, yaitu etika diperlukan di dalam hubungan antara politik dan juga kekuasaan, di mana kekuasaan ini cenderung disalahgunakan. Maka dengan adanya sebuah etika menjadikan sebagai prinsip untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan kewenangan. Nah, pada dasarnya kan sudah diketahui bahwasanya yang memegang negara ini itu adalah masyarakat dan juga pemerintahnya. Namun yang berwenang atas semuanya adalah seorang pemerintah. Nah, di apa ya namanya? Karena adanya sebuah etika ini untuk meminimalisir adanya sebuah penyalahgunaan dalam kekuasaan pemerintah tersebut. Yang kedua yaitu bertujuan untuk memberdayakan mekanisme kontrol masyarakat terhadap pengambilan kebijakan para pejabat agar tidak menyalahkan etika, sehingga masyarakat juga ikut andil dan bertanggung jawab atas negara dan juga pemerintahnya. Jadi sebagai masyarakat juga punya wewenang untuk meninjau bagaimana sebenarnya pemerintahnya, bagaimana keadaan suatu negaranya. Jadi masyarakat juga punya peran di dalam mempertahankan atau membela negara ini atau untuk juga memajukan negara ini. Kemudian yang ketiga, para pemerintah ini bertanggung jawab atas berbagai keputusan yang telah disepakati. Nah, dengan adanya etika politik berdasarkan nilai Pancasila ini, maka untuk mengurangi atau meminimalisir adanya penyalahgunaan kewenangan pemerintah di dalam pemerintah negaranya. Nah, sehingga etika politik ini harus direalisasikan oleh setiap individu yang terlibat secara konkret dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.